Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Tabib pun Ya, itu adalah salah satu salam pembuka tradisional dari suku Lapo, yaitu tabib pun. Tabib pun itu artinya adalah kita mengucapkan selamat ya, atau permisi saya numpang bicara. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul setelah 2 tahun kita pandemi tidak tatap muka. Hari ini kita bersyukur kita bisa tatap muka kembali lagi walaupun terbatas karena biasanya satu ruangan itu bisa 20 orang, ini kita hanya 10 orang ya. Harap kita semua setelah pandemi ini tetap semangat ya, menjalani perkuliahan, menjalani kehidupan sehari-hari lebih produktif karena pandemi sudah berlalu. Kita isi waktu-waktu kita dengan baik. Mungkin kemarin kita sempat terpuruk 2 tahun oleh pandemi ini, sekarang kita bangkit lagi, kita pulihkan lagi ya. Apalagi kalian mahasiswa harus semangat ya. Apapun itu kegiatan yang penting positif ya. Lakukanlah hal-hal yang positif. Dengan hal positif itu mudah-mudahan jika kegiatan kalian positif, pikiran kalian positif, maka hasilnya pun akan menjadi baik ya. Jangan hanya mahasiswa yang berbangku tangan, hanya dia saja nunggu aja jadwal kuliah ya. Kreatif. Apalagi zaman sekarang ya, di zaman 5.0 bukan lagi 4.0, eranya 5.0, human to machine ya, eranya human to machine. Nanti eranya lagi mesin ke mesin ya. Kalau sekarang human to machine, semua pakai mesin, belanja pakai mesin, ATM semua sudah serba mesin ya. Belajar juga kita nggak ketemu guru lagi, sudah pakai mesin semua ya. Semua bidang dipaksa oleh pandemi ini, kita harus menuju ke era 5.0 ya, atau era human to machine. Kita banyak berhubungan sama mesin daripada dengan orang ya. Kamu lebih sering bertemu dengan handphone, bisa 22 jam ya, 2 jam aja tidur, dibanding ketemu sama ibu atau bapaknya ya. Ibu bapak main los ya, lagi jalan ya, handphone terus ya. Nah itulah kalau tips 8, kalau nggak bekerja setelah isya itu jauhkan handphone itu, jangan dikuping terus sampai subuh ya, itu penyakit itu ya, dan kebiasaan buruk. Biasakan di rumah nanti kalian sudah sholat isya atau sudah jam 7 jam 8, taruh jauh yang payah dijangkau ya, karena di diri kita ini banyak jiwa kepoinnya itu ya. Lagi ngapain sih dia, apalagi pacaran kan, emaknya taunya tidur, katanya nggak tidur ngobrol ya. Itu pembukanya, tetap semangat. Nah ini sudah tetap buka, dan pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan materi sistem pendukung keputusan ya. Ini sudah Bapak buatkan slide-nya tentang sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 6 ya. Mahasiswa semester 6 ini akan mendapatkan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Yang Bapak bahas pada kesempatan ini adalah di metode sistem keputusan itu banyak, cuman di pada bagian ini Bapak akan menjelaskan metode simple addictive weighting. Ini salah satu mata kuliah khusus kalian untuk jurusan sistem informasi. Nanti di semester 6 akan menemukan ini. Next. Nah, capaian mata kuliah setelah kalian kuliah ini, harapannya CPMK itu capaian mata kuliah. Yang pertama, setelah mata kuliah ini
peserta mampu menjelaskan pengertian dan tahapan SAW. Metode SAW simple additive weighting. Apa itu metode SAW? Itu yang akan dicapai setelah masuk mata kuliah ini. Kemudian kedua, peserta mampu menjelaskan perhitungan metode SAW. Setelah paham apa itu SAW, bisa menghitung rumus-rumus metode SAW. Kemudian peserta terlibat aktif mengenali dan menganalisis metode simple additive weighting. Kemudian peserta bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan mengkomunikasikannya. Kemudian yang kelima, peserta mampu menghitung manual, perhitungan manual menggunakan metode SAW. Dan terakhir, capaian yang ingin Bapak terapkan ke kalian, mahasiswa mampu menghitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, itu capaian mata kuliah untuk mata kuliah SPK dengan metode SAW. Next. Nah, mata kuliahnya pada kesempatan ini materi perhitungan metode SAW. Kemudian metode pelajarannya studi kasus. Kita akan pelajari studi kasus metode SAW. Kemudian pembelajaran berbasis mini proyek. Penilaiannya ada kuisnya nanti. Metode SAW 50%, partisipasi kehadiran 50%. Ini kontrak kuliah per mata kuliah. Dan next. Nah, masuk ke inti, Bapak akan jelaskan apa itu metode SPK SAW. Menurut dua ahli, yang pertama Bapak kutip dari Nopriansah tahun 2014. Ini kutipannya metode SAW itu sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Maksud dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranking kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kemudian menurut Henny Pratiwi, metode SAW adalah membutuhkan proses normalisasi metrik ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating atau yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk menghadapi kasus decision making. MADM sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Dan Bapak simpulkan, tahun 2020 itu sudah buatkan bukunya tentang SAW dan sudah terbit di nasional ya. Jadi kalau ingin belajar lebih dalam, bukunya sudah Bapak terbitin tentang metode SAW ini, SPK, bahwa metode SAW sering kenal dengan metode perhitungan menggunakan kriteria dan bobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja alternatif semua atribut dengan menentukan kriteria tertentu. Ya, ini salah satu contoh kalian kalau mungkin ahli, dua menurut ahli, satu kalian simpulkan. Ya, itu konsep dalam mengutip atau mengambil intisari dari sebuah ilmu. Kita baca dulu punya orang lain, baru kita simpulkan. Ya, ini bab 2. Kalau kalian susun nanti, konsepnya harus seperti ini. Oh, SPK menurut Pak Peri ini, menurut Henny ini, kalian harus bisa menyimpulkan. Ibarat nonton film 3 kali, keempatnya bisa buat film sendiri. Ya, jadi kalau S1 itu hanya mencontoh. Next, itu teorinya. Nah, kita masuk ke perhitungan SAW-nya. Ya, perhitungan SAW yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan dalam pengambilan keputusan, yaitu C. Kemudian langkah berikutnya menentukan rating kecocokan setiap alternatif, setiap kriteria. Membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, keuntungan atau biaya, sehingga diperoleh metrik ternormalisasi R. Itu next. Perhitungan, nah ini rumusnya. Ya, rumus metode SAW. Saya sudah ketemu di rumus RIJ, XIJ
IJ per max XIJ jika dia benefit. Jika dia atribut cost min XIJ per XIJ. Nah, keterangannya LIJ sama dengan rating beda. Ternormalisasi XIJ nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Kemudian max XIJ nilai terbesar, nilai terkecil benefit jika yang terbaik cost adalah nilai terkecil. Kemudian dari ini hasil yang diperoleh, kemudian bobotnya itu dikalikan. Bobot dikalikan, dinormalisasi dulu, dikalikan, baru ketemu rankingnya. Ya, SAW ini metode yang paling mudah diterapkan. Next. Nah, ini ada kelebihan, kekurangan metode SAW. Kelebihannya, perhitungan metode hanya dimiliki 4 tahapan. Ya, jadi hanya 4 tahapan. Kriteria menentukan rating kecocokan, membuat metrik, kemudian menentukan nilai bobot, penilaian akan lebih tepat karena berdasarkan nilai kriteria. Kekurangannya perhitungan dilakukan menggunakan bilangan Krebs maupun Fuzzy. Adanya perbedaan perhitungan normalisasi metrik sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Next. Nah, sebelum ke tugas itu sedikit materi tentang metode SAW, ya, biar lebih paham apa itu metode SAW. Nanti akan Bapak berikan tugas. Sebelum tugas ini Bapak serahkan, Bapak akan latih dulu cara perhitungannya menggunakan metode SAW. Ya, sampai materi pertama ini, silakan jika ada yang ingin bertanya seputar metode SAW. Apapun silakan yang ingin bertanya. Silakan. Yang nggak paham jangan malu-malu. Silakan tanyakan. Ini apa sih Pak? SPK ini? Ini apa sih SAW? Silakan. Apa-apa. Namanya kita masih belajar. Bapak di sini hanya mengajarkan tentang metode SPK SAW. Silakan. Dari belakang tidak ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Krisna dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja sih Pak manfaat dari SAW itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, luar biasa. Krisna sudah menanyakan manfaat dari metode SAW kan. Ada lagi? Belum ada, sambil mikir siapkan pertanyaannya. Salah juga nggak apa-apa, yang penting sudah berani mengungkapkan pertanyaannya. Ya, dalam sebuah kelas itu harus berani bertanya. Ya, cuma jangan nanya asal nanya juga. Ya, penting dengan bertanya itu kalian mencoba memahami. Ya, ibarat baru ketemu cowok kan, langsung terima-terima aja, kan nggak mungkin ya. Mana rumahnya? Ada cowok yang langsung dekat, langsung terima aja. Oh iya, tanpa nanya. Itulah interaksinya nggak ada. Di kelas itu usahakan kalau kalian cewek kalian ketemu cowok, interaksi. Di kelas itu proses interaksinya yang dinilai, bukan di tiganya datang duduk diam meeting absen, bukan ya. Harus interaksi. Oke, akan ya. Yang lain satu mikir. Apa yang, kalau belajar itu dibuka, apa yang disampaikan dengarkan. Yang nggak connect, yang nggak paham itu yang ditanyakan ya. Kalau dosen memberikan materi kalian tidak bertanya berarti tidak open mind gitu ya. Yang penting datang. Ya, siapkan 2 pertanyaan lagi. Baik, Bapak akan jawab pertanyaan Krisna tadi, apa manfaat? Ya. Sebelum Bapak jawab, teman-teman ada yang bisa jawab? Yang pernah belajar SPK, silakan. Bapak tidak menunjuk, inisiatif
saja yang bisa bantu Bapak? Apa sih manfaat SPK ini? Keluar pertanyaannya. Ada? Kelasnya sunyi? Ya ada ya? Oke, kalau ada Bapak yang akan jawab. Manfaat metode SAW. Ya. Yang pertama, kita di perkuliahan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu manfaatnya adalah membantu perusahaan, sekolah, perorangan untuk menentukan keputusan terbaik menggunakan rumus-rumus SAW. SAW ini rumus pendukung keputusan yang dibuat oleh para ahli di bidang sistem informasi. Ya, ini salah satu cabang ilmu sistem informasi di mata kuliah sistem pendukung keputusan. Apa contohnya? Misalnya, Stadium Surya Intan akan memilih dari 400 mahasiswa akan memilih 12 orang untuk mendapatkan beasiswa UKT. Ya. Nah, inilah kegunaan SPK SAW. Ya, si staf akan menggunakan metode SAW untuk menentukan dari 400 mahasiswa ini siapakah yang layak untuk mendapatkan beasiswa UKT. Tentu si staf nanti akan membuat kriterianya dulu. Kriterianya apa? IPK-nya nggak boleh di bawah 3,5. Semester 1-2-nya. Ya. Terus semesternya harus semester berapa? Antara semester 3 sampai dengan semester 7. Kriteria kedua. Kriteria ketiganya, dia termasuk mahasiswa miskin. Misalnya. Nah itu, setelah buat kriterianya baru dihitung. Nah itulah manfaatnya. Dengan adanya SPK SAW, jadi tidak ada kecemburuan sosial antara mahasiswa satu dengan lainnya. Kamu sekelitnya Pak Peri gitu. Langsung dapat. Nanti bisa nggak? Tidak. Dia berdasarkan kriteria. Pusat pun sudah memberi kriteria siapa yang berhak dapat. Contohnya pada tahun ini tidak semua dapat beasiswa. Itulah digunakan metode SPK. Ya, itu manfaat dari kita belajar. Pasti setiap mata kuliah itu ada manfaatnya. Walaupun teori itu pasti ada manfaat. Kalau korelasi hubungan dengan atau digunakan di masyarakat seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Yang lain paham ya? Misalnya, Yolan ada cowok 5 misalnya. Bisa juga dibuat SPK. Kriterianya ini saya buat juga nih. Karena udah dapat ilmu SPK dari Bapak, SAW dibuatin. Ya, agamanya, perilakunya, tamatannya, sekolahnya sampai mana kan? Nah, jangan dihitung. Enter, ini yang juara 1. Ya, jadi intinya SPK ini untuk membantu kita menentukan keputusan yang terbaik. Ya, kalau main tembak-tembak aja, misalnya beasiswa ya, saya kenal si Krisna sini, beasiswa mau dapat? Enggak itu. Tiap kamu datang pasti ada syaratnya, dilihat, ya, listriknya, IPK-nya. Kalau enggak, mohon maaf, Anda perbaiki dulu IPK Anda, gitu kan. Baru Anda masuk kriteria untuk mendapatkan beasiswa. Ada nanti kriteria Presma, Presiden Mahasiswa, metode pemilihannya ya. Itu bisa juga dipakai SPK. Nah, ilmu SPK ini setelah perhitungan manual nanti ada dihitung menggunakan Excel dan korelasinya dibuat menggunakan program-program komputer. Jadi tinggal masukin kriterianya, enter, ketahuan. Mau datanya, misalnya ada sales pengen cari pelanggan terbaik. Pelanggannya itu per hari itu bisa 100 orang. Berarti dalam 1 bulan kali sebulan 3.000 orang kan? Bisa kamu menentukan mana ya? Pakai topi kuning tadi ya. Kalau nggak pakai sistem kan?
Di SD muridnya ada 1000, pengen nyari yang terbaik misalnya, atau di pusat di kampus kayak di UIN ada 28.000 mahasiswa misalnya, saya mau nyari yang terbaik, mana ya, yang baju merah tadi kalau nggak pakai sistem kan, yang pakai kacamata ini gitu. Itulah gunanya sebuah sistem dibuat ya, dalam kaitan ini sistem pendukung keputusan. Paham? Itu manfaat dari SPK. Ya. Selain itu nanti di semester akhir SPK ini semenjak Bapak jadi pengampunya, jadi judul favorit itu mahasiswa STIMIK ya. Bahkan Bapak juga sudah spesialis SPK ini. Semua jurnal, buku Bapak pasti tentang SPK. Ya, kalau kalian menjadi dosen, jadi ahli, pilihlah satu bidang menjurus. Udah nggak ngurusin lain lagi. Kalau di Bogor itu ada bambu, profesor bambu dia. Bambu aja. Nggak ngurusin yang lain ya. Kamu kentang aja. Ya, ada profesor handphone nggak ada yang lain. Dari handphone dari awal sampai itu. Ahli itu dia menjurus. Ya, kalau kalian itu semua masih dipelajari, buat kue, buat mie ayam semua ya, belum menjurus ke ahli ya, semua ilmu ditampung. Jadi kalau sudah ke level lebih tinggi harus seperti menjurus. Itu manfaat. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah pas? Gak apa-apa, silakan. Kalau Bapak di sini tidak inisiatif saja. Kalau emang sudah paham, kalau ada lagi nggak apa-apa, silakan Krisna. Jangan malu-malu bertanya. Dengan bertanya kalian mencoba memahami. Ya, bertanya itu adalah trik untuk mencoba memahami. Jika diam itu bingung antara paham atau tidak, itu nggak tahu. Ya. Yang bingungnya di mana? Jangan takut, tanyakan saja. Itulah dengan bertanya kalian akan menggali ilmu-ilmu. Nggak tentang ini juga nggak apa-apa. Ada lagi? Sebelum kita ke perhitungan, Pak, boleh saya? ya silakan. Halo, Nama, semuanya. NPM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putri Amelia. Saya dari jurusan yang sama di sini. Ya. Di sini saya mau bertanya Pak, tadi kan SPK tentang sistem pendukung keputusan, pemilihan yang terbaik dari setiap misalnya tadi tentang pemilihan mahasiswa terbaik. Nah, ini dimasukkan dalam program sistem. Ya. Nah, di sistem tersebut kita sudah sudah menentukan kriteria, beberapa kriteria, dan di sini bagaimana jika hasil dari sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh sistem yang digabungkan oleh sistem tersebut itu hasilnya tidak sesuai dengan yang kejadian nyatanya? Bagaimana Pak? Ya. Solusinya? Ya, luar biasa ya. Terima kasih kepada Mbak Putri sudah bertanya. Kalau tadi pertanyaan tingkat dasar sudah diajukan oleh Krisna tadi, pemanfaat, pengertian, apa sih gitu ya? Itu pertanyaan tingkat dasar. Nah, tingkat lanjutnya seperti ini, lebih dalam lagi nih ya. Mbak Putri nanyain, udah saya buat nih SPK-nya, sudah saya hitung, kok nggak sesuai? Misalnya untuk menentukan yang mendapatkan beasiswa ya, udah saya buat sistemnya, kok masih IPK yang kecil atau rapotnya ini merah, kok masih dapat beasiswa? Berarti kan ada errornya di situ ya, di sistem itu kan, ya Mbak Putri ya, kok tidak sesuai yang kita harapkan. Nah itulah dalam membangun sebuah sistem ada metodenya lagi, ada metode waterfall, ada metode prototype. Ya, sebelum kita buat sistem, ada tahapan metode dalam mengembangkan atau membangun sistem. Jika dia menggunakan waterfall, ini ibaratnya turunan. Setelah tahap 1 selesai, dia akan tahap kedua. Tahap 2 selesai, tahap ketiga
tahap keempat sampai finish. Ya. Pengembangan sistem harus menggunakan metode pengembangan sistem. Ya. Jika tepat, kalau prototipe dia muter tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi sistem ini banyak cabang ilmu yang harus kalian pelajari. Ya, misalnya kalian nanti ngambil judul SPK. SPK itu dikembangkan sistemnya pakai metode lagi. Nah, kaitan pertanyaan dengan Pak Putri tadi, kenapa Pak sistem sudah saya buat kok masih salah? Nah, itulah gunanya menggunakan perencanaan atau pengembangan sistem. Ketika salahnya di mana? Oh, salahnya di sistemnya. Ya, dengan metode pengembangan sistem kita balik lagi. Tahap pertama dilakukan, disaring, dilakukan sesuai tahapan menggunakan metode SAW, misalnya sudah dicari ratingnya, bobotnya sudah benar. Akhirnya masih error, itu diulang lagi ke tahapan pertama. Apakah ada kesalahan dalam menentukan kriterianya? Apakah ada kesalahan dalam menghitung bobotnya? Apakah ada kesalahan dalam rankingan? Itulah gunanya lagi, ada metode satunya lagi, testing dan implementasi sistem. Sebelum sistem diterapkan, di testing lagi. Jadi ini menggunakan pengembangan sistem, diproses menggunakan metode yang digunakan, nanti ada testingnya, input, proses, output. Ya, kalau sistem baik, ya ibarat lakukan dulu, prepare-nya dulu, mau pakai apa saya. Ya, kalau orang masak itu kan metodenya beda-beda. Ada yang dibakar, ada yang direbus, ada yang digoreng. Tentukan dulu metodenya. Oh, saya mau rebus. Alatnya apa aja? Gitu ya. Aduh, kok masih becek? Oh, ada kesalahan di sistem. Sistem itu life cycle, hidup. Sistem itu selalu hidup berputar. Nggak ada sekali buat sistem dia benar. Ya, jadi long life cycle, jadi dia muter. Ketika ada kesalahan balik lagi. Itu juga kehidupan ya. Gak semuanya langsung berhasil. Langsung kaya nggak ada. Baru masuk ada proses langsung S1 nggak ada ya. Dia hidup. Sistem itu hidup. Nah, kaitan pertanyaan Mbak Putri tadi. Jadi ketika ada kesalahan, kita balik ke metodenya, kita ulang lagi ke tahapan awalnya. Kita cari kesalahannya di mana. Itulah gunanya kalian belajar tadi. Sebelum mencari judulnya, setelah jadi sistemnya itu ada 3 proses. Ini kita di proses tengahnya. Pak Putri tadi nanya keseluruhan itu. Ketika dia sudah jadi. Ya. Jadi itu bayangan sebuah sistem. Makanya kalau kalian pernah SMA ada dapodik ya. Setiap 1 semester itu di fact ngembang lagi. Yang baru handphone aja ya. Baru setahun keluar lagi. Itu ngembang terus. Sistem tidak pernah selesai. Dia sudah memikirkan tahun depannya mau apa lagi. Itu ya. Sebuah sistem itu hidup. Dia mengikuti seluruh perkembangan zamannya. Oh, lagi model ada bentuknya. Itu juga SPK dari Bapak. Kita nggak bisa puas dengan hasil yang sekali kita hitung. Udah bener nih, udah kasih aja. Dia harus hitung, ya harus dicek lagi, uji lagi. Payah. Untuk jadi emas, tanah itu ngayangnya bisa ribuan kali kan. Emas emang langsung gini, jadi cincin gitu nggak ya? Di Papua itu pun dibongkar tanah, aduh, ayah, baru jadi emas. Mahkota jadi belum proses lagi, dilumpur lagi baru jadi cincin. Itu juga sistem. Dia hidup. Itu loh Putri ya. Jadi harus diulangi kembali ketika proses atau sistem itu tidak benar dan tidak sesuai. Yang lain gimana? Paham? Jadi sudah ada pertanyaan sederhananya dan pertanyaan tingkat lanjut. Cukup? Ibu-ibu yang depan. Cukup apa tambah pusing? Luar biasa ini ilmu hari ini ya. Oke. Nah, kita masih ada waktu. Kita
kita akan masuk ke rumus SAW. Ya. Contoh soal SAW. Next ada lagi habis ya. Kita ke mana hitungan. Bentar aja 10 menit. Nah, ini Bapak kasih satu contoh tentang perhitungan SAW. Ya. Misalnya kriteria itu diwakili oleh C1, C2, C3. Ada 3 kriteria untuk mendapatkan, ini kasusnya bantuan UKT ya, kita yang alami sekarang ya. Kriteria pertama apa untuk dapat UKT? Apa? IPK misalnya ya. Indeks prestasi kayak kumulatif, lu udah baca berarti kayak baca nggak sebenarnya ada IPK nya. KHS itu apa banyak? Oh, KRS? Nanti IPK ya. IPK. Terus yang kedua apa? Caranya semester. Ya. Semester. Yang ketiga apa? Itu yang apa? Apa ini kumpul? Syaratnya? KHS lagi. Semesternya ya. Surat penghasilan orang tua ya. Penghasilan orang hutan. Orang tua. Terus ngomongin bapaknya orang hutan. Orang tua. Tua. Ya. Nah, sudah dapat kriterianya 3. Tahapan pertama tadi SAW menentukan kriteria. Baru dibuat bobotnya. Bobot ini si peneliti atau penulis yang buat. IPK kita buat bobot. Oh, IPK ini buat range-nya dulu. Jika dia 3 sampai dengan 3,5, nilainya adalah 50. Jika dia 3,6 sampai 400 sama dengan 100. Ini untuk rank C1. Untuk yang IPK, dan dapatnya nilai bobotnya ya. Terus yang kedua semester C2, bobot C2. Jika dia semester 3 sampai 5, bobotnya lebih besar ini 100 misalnya, balik nggak apa-apa. Jika dia di masa bukan rank dia 7, semester 7 maka 50. Itu untuk bobot semester. Langkah berikutnya membobot C3, bobot untuk penghasilan orang tua. Jika dia 2 juta sampai dengan 3 juta, bobotnya besar ya, nilainya gede. Jika dia 4 juta sampai 5 juta per bulan, nilainya 50. Ya, gampang ya, gitu aja. Kalau musyawarah itu juga ganteng. Kriteria pertama ya. Yang terus tuh mobil ada berapa gitu, rumah berapa, bisa buat bobotnya. Jika rumahnya 3, ya sudah dapat bobotnya, baru kita masukkan orangnya. Misalnya kita sampelnya ini Krishna, apa lagi? Ini Yolan, ini Wayan misalnya. C1, C2, C3 ya.
yang bisa nanti ya. Krisna ini IPK-nya 3,5, wes gede, masih 50 nilainya. Ini kalau 3 orang ya, mahasiswa yang 3.000, sengleng nanti kamu buat kabel gitu ya. Itulah gunanya nanti dibuatkan program. Nah, makanya judul kalian nggak boleh manual, harus apa? Iya kalau siswa yang 3, kamu siswa 3.000 penuh kertas kamu tulis ya. Itulah korelasi dengan komputernya, harus menggunakan program. Kalian takut buat programnya, ini baru manualnya ya. Lanjut, oh Krisna semester berapa? 3, masuk nilainya 100. Enteng ya? Itu aja SPK yang enteng ya. Terus C3 hasil orang tua, oh 5 juta per bulan, wah itu kecil nilainya ya. 50 dia kan. Kebalikan, semakin besar penghasilan orang tua, nilai bobotnya makin kecil karena kita kan nyari miskin katanya. Kalau dia berduit ngapain kasih lagi gitu. Itu logika ada dalam aturan. Itu si penulis yang membuatnya, bobotnya, menilainya ya kamu. Ini namanya terus ada penilaiannya ya. Ini nggak bisa copy paste kalau kalian nyusun nanti ya. 4 aja lah. Kayaknya berapa? Nggak bisa. Ini harus by data. Kamu harus datang ke Krisna, mana suratnya, mana penghasilannya. Nanti di sidang ditanya, dari mana kali 50? Kayaknya dia belanja banyak pak, tidak boleh pakai itu. Kamu tiap hari kan? Tidak boleh, harus ada data. Penelitian itu harus ada validasinya, harus nyata ya, harus valid. Kayaknya pak nggak bisa. Nah, lulus kamu sidang ditanya mana datanya? Kayaknya pak. Bilang kamu jual sehari berapa? 500 ribu. Mana datanya? Nah, bohong berarti ya. Dia harus pak valid. Lanjut, si kawan C1 IPK-nya berapa? Oh masuk 100. Terus C2 semesternya sama. Hasil orang tua 3 juta pensiun ini. Wah, bakal harta dari kayaknya saya kelihatannya. Wayan? Ini nyoman bukan wayan kakaknya wayan. Ya, wayan misalnya sam 50. Ya, udah dapat nih, sudah langkah ini baru di normalisasi. Normalisasi menggunakan rumus benefit atau cost. Silakan teman-teman yang bisa ngitungnya. Normalisasi yang pertama, silakan Ibu. Ayo. Salah apa nanti kalau benar? Iya. Normalisasi yang pertama ini. Oke. If benefit atau dia menggunakan cost. IPK. Salah nggak apa-apa. Siapa namanya Ibu? Oh jangan ya. Saya pakai. Iya. Dan ini ke bawah. Ini kalau dia menggunakan max berarti dikalikan nilai tertinggi. Kalau pakai min dipakai nilai terendah. Dia bukan ke samping, ke bawah. Iya. Dibagi yang terkecil atau terbesar. IPK masuk min atau max? Ya, berarti pakai tertinggi jumlah. Berarti yang tertinggi berapa? Tertinggi di antara ini 100 bagi 100. Langsung aja 100 bagi 100, hasilnya 1. Ya, kan? Ya, terima kasih. Oh, gitu aja normalisasinya ya. Dia menggunakan ya 2 kali 50 100 ya. Ditambah 100 kali 50 1 kali 50 50 2 kali 50 100 tambahin
250. Terus yang ini 100 dikali 1 kali 25 25. Terus ini 100 kali 1 kali 25 25 hasilnya 75. Yang ini 2 kali 25 berarti 50 ya. 2 kali 25 50 sama dengan 150. Baru dirankingkan. Oh, yang berhak mendapatkan nilai tertinggi ada di Krishna yang berhak mendapatkan beasiswa uang kuliah tunggal. Itu gambaran dari metode SAW. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan materi ini. Kemudian setelah ini balik ke atas Krishna. Nah ini sudah hitung, nanti tugas sudah Bapak share di Google Classroom ya. Google Classroom dengan link, sudah Bapak kasih linknya. Kemudian tulislah tahapan perhitungan sesuai dengan metode yang Bapak ajarkan tadi. Nanti di rumah bisa kalian buka contoh kasus dari metode SAW. Jadi Bapak lihat sudah banyak paham kalau sudah dipraktekkan ya. Kemudian Bapak akan bagi kelompok untuk tugasnya, tugas kelompoknya dari 12 orang nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok dalam mengerjakan tugasnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini tetap ada tugas kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dan apa yang kita harapkan semua, kalian akan paham apa itu metode SPK SAW. Ya, intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Pak kemarin buat kutipan, dengan banyak belajar, banyak membaca, maka kalian akan banyak ilmu. Ya, kalau semakin Bapak banyak belajar, jangan berhenti untuk belajar. Apapun itu, yang penting dia positif, pelajarilah. Karena itu akan menjadi bekal kalian ketika akan menyusun skripsi nanti. Ya, sampai sini. Silakan jika ada yang masih mengganjal ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup perkuliahan kita siang hari ini. Cukup? Kalau ada pertanyaan, ada saran, silakan dari perkuliahan Bapak. Kurang Pak materinya, enggak ya? Enggak cukup ya? Baik, kalau cukup, Bapak akhiri perkuliahan kita siang hari ini. Sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang kuliah. Semoga dengan niat kalian datang untuk menimba ilmu, maka hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Ini apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai. Mudah-mudahan sukses semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum